Shalom, perkenalkan nama saya Erlin Kalilapiga dengan NIM 2202016, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 6. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi mata kuliah neuroteologi sebagai tugas ujian tengah semester. Oke, baik. Saya akan mempresentasikan resume materi neuroteologi dari pertemuan 2-7. Yang pertama, saya akan membahas tentang mengenal otak manusia, sejarah dan pengertian neuroteologi. Pada poin pertama yaitu mengenal otak manusia. Nah, otak adalah salah satu organ tubuh manusia yang memiliki peran penting dan memiliki bagian masing-masing yang mempengaruhi sistem kerja berbagai organ tubuh manusia. Organ ini terdiri dari jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling berhubungan. Lapisan pembungkus yang melindungi otak adalah selaput otak atau meninges dan tulang tengkorak yang menghubungkan saraf tulang belakang. Lalu sistem saraf ini akan bekerja sama dengan sistem saraf tepi yang akan memungkinkan manusia untuk melakukan aktivitasnya seperti berjalan, berbicara, bernapas, makan, dan minum. Yang berikut struktur otak manusia. Nah, otak adalah pusat kendali tubuh manusia, terletak di dalam tengkorak dan memiliki struktur dan fungsinya sendiri. Otak manusia memiliki berat sekitar 1.300 sampai 1.400 gram, atau 2% dari berat badan. Nah, otak manusia memiliki 3 bagian utama, yaitu otak besar, cerebrum, batang otak, brainstem, dan otak kecil, cerebellum. Fungsi bagian otak. Otak besar atau cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak dan memiliki lipatan. Cerebrum ini akan menerima informasi dari semua indera dan melakukan di berbagai fungsi seperti memori, pikiran, atau perasaan. Nah, dalam cerebrum ini memiliki 2 belahan, yaitu otak kiri dan otak kanan, di mana otak kiri akan mengontrol tubuh bagian kanan dan sebaliknya. Otak kanan akan mengendalikan tubuh bagian kanan. Berikut beberapa bagian cerebrum, yaitu yang pertama, korteks cerebri atau substansi abu-abu, yaitu lapisan tipis yang menutupi otak dan berperan dalam proses berpikir manusia atau pusat pemikiran rasional. Yang kedua, ganglia basalis terdiri dari kumpulan badan sel saraf yang akan mengontrol aktivitas otot dan mengelola informasi yang akan dikirim antara bagian otak yang berbeda. Substansi medularis atau substansi putih. Bagian ini akan menghubungkan bagian-bagian cerebrum dengan bagian otak lainnya. Nah, batang otak atau brainstem yang memiliki fungsi sebagai stasiun transmisi yang akan menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang, mengirim dan menerima informasi antara berbagai bagian tubuh dan otak. Otak tengah atau mind brain, yaitu penghubung penting antara otak besar dan otak kecil. Otak kecil atau cerebellum memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan gerak tubuh, koordinasi otot, serta melakukan gerakan cepat dan gerakan halus, dan memiliki sifat refleks dan tidak dikendalikan. Kita masuk di 3 fungsi cerebellum. Di sini yang pertama adalah spine cerebellum yang fungsinya mengontrol kemampuan otot dan gerakan tubuh. Vestibulocerebellum yang memiliki fungsi untuk mengontrol dan menjaga keseimbangan gerakan mata. Cerebrocerebellum atau otak kecil yang akan menyimpan ingatan, melakukan pencernaan dan gerakan sadar. Sejarah neuroteologi. Neuroteologi kuno, di mana akar bidang neuroteologi modern bisa ditelusuri beberapa tahun ke belakang. Ini akan menunjukkan pemahaman umum tentang pentingnya mengenali bagaimana pikiran manusia membantu kita menjadi religius atau spiritual.
Neuroteologi pada masa Renaissance dan zaman industri lebih mengacu pada perkembangan pemikiran mengenai hubungan antara pikiran, otak, dan agama yang berlangsung dari Renaissance sampai zaman industri. Perkembangan modern neuroteologi, yaitu bagaimana memahami dasar neurobiologis dari ritual-ritual religius, adalah langkah penting untuk mengembangkan kerangka kerja neuroteologi modern berusaha untuk membangun pendekatan yang metodologis, ideologis, dan filosofis untuk jangan menjelaskan bagaimana otak dan pengalaman religius saling berkaitan. Pengertian neuroteologi adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematik bagaimana kaitan antara otak dan teologi atau antara batin, pikiran, dengan agama. Di dalam sebuah neuroteologi, penelitian dilakukan pada fungsi otak dan batin manusia, dengan kaitannya bagaimana pengalaman religius dan keberadaan agama itu sendiri. Tujuan dasar dari neuroteologi yaitu pemahaman tentang pikiran dan otak, pemahaman tentang agama dan teologi, manusia, kesehatan, dan kebahagiaan, pemahaman tentang spiritualitas. Fungsi bagian otak dalam pengalaman religius dan kognisi. Ada fungsi otak yaitu lobus frontal atau korteks prefrontal. Nah, ini adalah bagian terbesar dari otak yang berada di depan dan bagaimana bagian ini untuk mengontrol gerakan tubuh, merencanakan, memecahkan masalah, serta mengatur emosi dan pengendalian diri. Dalam hubungannya dengan spiritualitas, fungsi ini aktif saat refleksi dan doa reflektif yang dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Kedua, lobus parietal. Ini otak yang terletak di belakang lobus frontal dan sangat penting dalam menafsirkan informasi dari bagian lain di otak terkait dengan spiritualitas pada saat mengalami momen religius di mana yang sangat mendalam seperti dalam doa atau meditasi aktivitas. Otak dapat berkurang sehingga memungkinkan munculnya perasaan kesatuan dengan alam semesta. Sistem limbik atau amigdala dan hipokampus. Ini adalah jaringan struktur dalam otak yang melingkupi batang otak. Amigdala berperan dalam pengalaman religius yang berhubungan dengan emosi, seperti rasa takut atau ekstasi spiritual, sedangkan hipokampus berkaitan dengan memori keagamaan dan pengalaman spiritual yang diulang. Gyrus cingulate anterior atau korteks cingulate anterior. Ini bagian dari korteks yang berada di atas korpus callosum. Bagaimana dengan hubungannya dengan spiritualitas itu sangat penting karena akan meningkatkan belas kasih dan keterhubungan spiritual. Talamus ini bagian penting di tengah otak yang menghubungkan informasi sensorik dan motorik ke korteks cerebral. Dalam konteks spiritualitas, talamus diduga terlibat dalam mengintegrasikan pengalaman keagamaan dengan persepsi indrawi. Hipotalamus ini melibatkan pengaturan hormon, menjaga keseimbangan, dan mengelola respon otomatis. Hormon seperti oksitosin juga berhubungan dengan spiritualitas sehingga memperkuat perasaan religius dan keterhubungan antar manusia. Kita akan masuk di materi berikutnya yaitu integrasi otak dan teologi. Struktur fungsi otak. Lobus temporalis terletak di belakang mata dan berperan dalam pengingatan bahasa, facial recognition, dan pengendalian amarah. Lobus temporalis juga mengatur kecerdasan spiritual. Lobus parietal bertanggung jawab atas persepsi sensorik dan orientasi spasial, termasuk perasaan keterhubungan dengan Tuhan dalam pengalaman religius. Lobus temporal mengatur memori, pemahaman bahasa, serta
pengalaman auditori termasuk mendengar firman Tuhan. Lobus occipital mengelola informasi visual termasuk pengalaman musik atau mistik atau wahyu. Sistem limbik mengatur emosi dan memori, termasuk pengalaman religius yang mendalam seperti sukacita dalam penyembahan atau pertobatan. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan oksitosin memainkan peran dalam pengalaman religius spiritual, mempengaruhi perasaan bahagia, kedamaian, dan keterhubungan dengan Tuhan. Dengan demikian, integrasi antara cara kerja otak dan aktivitas religius membuka perspektif baru dalam memahami hubungan antara iman dan rasio. Jika sebelumnya iman sering dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dari proses rasional, temuan dalam bidang neuroscience justru menunjukkan bahwa otak secara aktif terlibat dalam pengalaman religius. Hal ini tidak hanya memperkaya pemahaman teologis tentang iman, tetapi juga menguatkan pandangan teistik, khususnya dalam kekristenan, bahwa manusia diciptakan dengan kapasitas untuk mengenal dan berelasi dengan Tuhan. Dalam perspektif Alkitab, berbagai ayat menunjukkan bagaimana transformasi pola pikir dan pengalaman iman terkait dengan fungsi otak. Contohnya, konsep pemberian budi dalam Roma 12 ayat 2 selaras dengan prinsip neuroplastisitas yang menunjukkan bahwa otak dapat berubah berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Selanjutnya, tatanan Allah dalam otak manusia. Tatanan Allah. Tatanan Allah adalah tindakan Allah dalam memberikan providensia, penyediaan pemeliharaan kepada manusia. Tatanan Allah ada dua, yaitu tatanan alam. Bukanlah peraturan yang secara langsung ditunjukkan kepada manusia untuk ditaati sebagai suatu peraturan, tetapi fakta dalam kehidupan yang pasti berlaku. Berhubungan dengan tatanan rohani merupakan tata perilaku manusia dalam berhubungan dengan Allah sebagai pribadi yang maha agung. Hukum rohani memuat fakta-fakta dalam rohani yang pasti membawa dampak pula pada kehidupan jasmani atau hukum-hukum alam. Sistem kerja otak. Untuk seseorang bisa mengerti dan dapat tunduk kepada tatanan Allah ada dalam dirinya, maka pengertian cara kerja otak yang benar akan membantunya memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjalin hubungan dengan Allah. Neuron-neuron tersebut membentuk jaringan saraf karena adanya pengalaman baru yang kita alami. Otak berubah dengan adanya pengalaman baru yang kita alami. Fungsi kognitif yang kompleks dari otak. Fungsi kuantitatif otak membantu kita dengan angka-angka yang berlimpah di seluruh teks-teks kitab suci. Dalam hal agama yang spiritualitas, konsep biner seperti apa yang benar atau salah diatur oleh proses biner otak. Dalam konteks gagasan religius atau spiritual, kita mungkin berpikir tentang Tuhan sebagai penyebab alam semesta menjadi ada atau menyebabkan alam semesta ada sepanjang waktu. Manfaat pengertian akan tatanan Allah ditinjau dari kerja otak manusia. Berdasarkan pemaparan sistem kerja otak di atas, maka kita mengerti bahwa tatanan Allah dalam otak manusia tidak serta-merta membuat seseorang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kehidupannya dapat kembali menjadi manusia ilahi. Karya penebusan yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah untuk menghapus dosa asal dan dosa yang dilakukan sebelum pertobatan, dan dosa yang kita akui dan kita tidak lakukan lagi. Otak dan kasih. Peran otak dalam empati. Otak memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman empati yang menjadi dasar kepedulian dan kasih sayang dalam setiap hubungan emosional. Empati memungkinkan seseorang menyesuaikan emosinya dengan orang lain dengan cara memahami perasaan mereka. Kemampuan ini bergantung pada kemampuan membaca isyarat nonverbal
serta intonasi suara, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah. Struktur dan jalur saraf untuk mengolah serta merespon emosi. Korteks prefrontal atau PFC berfungsi dalam pengambilan keputusan dan pengendalian emosi. Pengambilan keputusan PFC berperan dalam menyusun keputusan yang rasional dan tepat dengan mengintegrasikan berbagai informasi, termasuk memori, perhatian, dan emosi. Kedua, pengendalian emosi. Bagian ini juga membantu dalam mengatur emosi dengan menekan atau mengaktifkan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Korteks temporal bertanggung jawab atas pemrosesan informasi sensorik, terutama dalam mengenali dan memahami rangsangan auditorik, suara, serta visual. Amigdala berperan dalam mengelola respon emosional, khususnya dalam memproses emosi negatif seperti ketakutan, kemarahan, dan kesedihan. Fungsi amigdala. Deteksi ancaman dalam amigdala membantu mengenali potensi bahaya, baik yang bersifat nyata maupun berdasarkan persepsi individu. Pemicu respon emosi dalam bagian otak ini mengaktifkan emosi seperti ketakutan, kemarahan, dan kesedihan sebagai bentuk reaksi terhadap ancaman yang terdeteksi. Pengolahan memori emosional dalam amigdala berperan dalam menyimpan dan memproses pengalaman emosional, terutama yang berkaitan dengan emosi negatif. Regulasi respon fisiologis dalam menghadapi situasi yang menimbulkan stres atau ancaman, amigdala mengendalikan reaksi tubuh seperti peningkatan detak jantung, tekanan darah, dan laju pernapasan. Otak dan firman Tuhan. Penerimaan dan pemrosesan. Ketika seseorang mendengar atau membaca firman Tuhan, informasi tersebut pertama kali diterima oleh indera pendengaran atau penglihatan. Maka di sini korteks temporal akan bertanggung jawab untuk mengenali kata-kata dan maknanya. Otak akan bekerja untuk mengidentifikasi dan memahami kalimat-kalimat firman. Refleksi makna firman Tuhan. Setelah informasi diterima, maka otak mulai merefleksi terhadap firman Tuhan. Di tahap ini, individu akan merenungkan bagaimana firman tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan pribadinya. Dan proses ini melibatkan area otak yang berhubungan dengan emosi seperti amigdala dan pengambilan keputusan atau prefrontal cortex. Respon dalam tindakan. Setelah merenungkan firman Tuhan, otak kemudian menggerakkan individu untuk meresponnya dalam bentuk tindakan. Proses ini melibatkan sistem motorik yang memungkinkan otak untuk mengarahkan tubuh melakukan tindakan berdasarkan pemahaman yang telah diterima. Proses otak dalam memproses firman Tuhan. Tanggapan, mendengar, membaca, atau merenungkan firman Tuhan. Pemahaman, menghubungkan dengan pengalaman, logika, dan pengetahuan sebelumnya. Refleksi, makna firman dalam kehidupan pribadi. Aplikasi, mengubah perilaku dan pola pikir sesuai ajaran Tuhan. Faktor yang mempengaruhi pemahaman firman Tuhan, kondisi emosional, lingkungan sosial, pengalaman hidup, hubungan dengan Tuhan. Contoh dalam Alkitab, dalam Mazmur 1 ayat 2-3, Lukas 24 ayat 45, Filipi 4 ayat 8. Otak, kejatuhan manusia dan keselamatan. Kejatuhan manusia dalam dosa. Jika menyimak Kejadian 3 ayat 1-6, ayat 3 pasal 3 ayat 1, dalam nas ini ular merangsang pikiran Adam dan Hawa untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan lewat godaan ular atau iblis, Adam dan Hawa tidak dapat mengendalikan dirinya sehingga melanggar perjanjian yang dibuat oleh Allah. Dalam hal ini, Tuhan memberikan perintah kepada manusia, jangan makan. Perintah ini adalah dalam rangka hubungan perjanjian covenant Allah dan manusia. Maksud Allah supaya manusia mencapai tujuan penciptaan, yaitu mengasihi dan memuliakan Allah sebagai penciptanya,
serta bergaul dengannya dalam kebahagiaan yang kekal. Dosa membawa dampak besar bagi kerusakan kehidupan manusia. Kerusakan dosa yang terdapat di dalam hidup batin manusia, di dalam pikiran, hati, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya merembes kepada perbuatan-perbuatan, serta tampak di dalam hidup lahiriah pada tubuh dan anggota-anggotanya. Ada 3 aspek yang dipengaruhi oleh pikiran yang berdosa. Adapun aspek-aspek itu adalah sebagai berikut. Aspek spiritual, akibat utama dari dosa adalah hubungan manusia dengan Allah terputus atau kematian rohania. Hal ini dimulai ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dosa mengakibatkan keterasingan manusia dari Allah. Ini upah dosa yang dimaksudkan Paulus dalam Roma 6 ayat 23. Manusia yang terlepas dari Kristus mati dalam pelanggaran dan dosa. Dengan demikian, manusia kini tidak lagi memiliki kepekaan terhadap perkara rohani, serta tidak mampu untuk melakukan dan menanggapi hal-hal yang rohani secara benar. Hati yang dirusak oleh dosa, hati adalah merupakan pusat di mana kehendak dan pikiran bersumber. Ini adalah ayat-ayatnya, ada Amsal 4 ayat 23, 6 ayat 14, dan 18, Yeremia 17 ayat yang ke-9, Matius 15 ayat 19, Roma 3 ayat yang ke-10. Aspek moral. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, moral adalah ajaran tentang yang baik, buruk, perbuatan, dan kelakuan, atau akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Allah adalah segala sumber yang baik. Yakobus 1 ayat 17. Ketika hubungan dengan Allah rusak, sikap tidak bertanggung jawab, pengecut, berbohong, cemburu, kebencian, dan semua kejahatan yang lain menimpa kehidupan manusia. Jika dinyatakan dalam istilah kontemporer, seperti yang kita lakukan ketika kita berbicara tentang keterasingan, kita dapat mengatakan tentang situasi ini bahwa kita sedang mengalami pembusukan moral dan psikologis. Dengan demikian, dampak dosa terhadap moral manusia membuat manusia itu menjadi krisis akan kebaikan dan tidak mungkin mencari Allah. Dalam Roma 3 ayat 11 dituliskan, tidak seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Aspek sosial. Dampak dosa terhadap aspek sosial membuat manusia lebih mudah salah mengerti, lebih cepat menghakimi, dan lebih memilih untuk menyendiri daripada bergaul dengan orang lain. Hal-hal ini semua terjadi dalam pikiran yang telah dipengaruhi oleh dosa, sehingga menghasilkan sebuah hubungan antar sesama menjadi tidak harmonis, melainkan lebih condong terjadi keterasingan serta konflik yang terkadang sampai kepada pertikaian. Oleh sebab tidak ada satupun manusia yang berdosa yang mampu hidup harmonis panjang hidupnya jika tidak dipimpin oleh Tuhan. Anugerah Allah di tengah kejatuhan. Janji penebusan walaupun manusia telah jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan mereka, namun Allah tetap memberikan janji keselamatan. Kejadian 3 ayat 1-15. Dalam konteks Kejadian 3 ayat 15 ini tidak hanya menjadi dasar janji keselamatan, tetapi juga merupakan awal dari rencana besar Allah yang terungkap sepanjang Alkitab. Dari keturunan perempuan hingga kedatangan Mesias, seluruh sejarah umat manusia disusun dalam konteks janji pemilihan Allah. Perjuangan antara kebaikan dan kejahatan yang digambarkan dalam ayat ini menggambarkan konflik spiritual yang berakhir dengan kemenangan Kristus atas dosa dan maut melalui salib. Pakaian dari Allah. Sebagai tanda belas kasih, Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi rasa malu mereka. Kejadian 3 ayat 21. Tindakan ini menegaskan bahwa meski manusia telah berdosa, Allah terus bekerja dalam kehidupan mereka dan memelihara umatnya. Di tengah kerusakan hubungan akibat dosa, Allah tetap mengambil inisiatif untuk memulihkan kembali hubungan yang terputus. Sekian presentasi saya. Shalom dan terima kasih.